Lapas kelas 2A Palopo dibangun pada tahun 1981 yang beralamat resmi di Jalan Dr. Ratulangi, kilometer 8, Kota Palopo. Lapas kelas 2A Palopo merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berkedudukan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, serta bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tugas pokok Lapas kelas 2A Palopo adalah melaksanakan perawatan dan pembinaan terhadap warga binaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lapas kelas 2A Palopo memiliki fungsi untuk melakukan pelayanan narapidana tahanan, melakukan pembinaan dan perawatan narapidana tahanan, melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengolah hasil kerja, melakukan pengamanan dan ketertiban, serta melakukan urusan tata usaha. Pimpinan Lapas kelas 2A Palopo beserta seluruh jajaran berkomitmen penuh untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, sehingga pada tahun ini Lapas kelas 2A Palopo dengan penuh semangat berjuang menyusun strategi untuk meraih predikat WBK di tahun 2020 ini. Lapas Palopo pasti raih WBK. Implementasi area perubahan yang pertama adalah manajemen perubahan. Dimulai dengan pembentukan tim kerja dan seleksi calon anggota, kemudian menyusun rencana zona integritas melalui kegiatan rapat tim kerja, kegiatan sosialisasi pembangunan zona integritas terhadap pengunjung, serta pencanangan zona integritas menuju WBK dan penandatanganan fakta integritas. Pemantauan dan evaluasi pemantauan zona integritas dan perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan kegiatan penguatan integritas pegawai, pemberian reward and punishment oleh pimpinan, dan penetapan agen perubahan. Sebagai bentuk inovasi dari manajemen perubahan diantaranya, agen lain, agenda online. Layanan ini untuk sistem penomoran surat masuk dan keluar berbasis online. Elpa Sosial, Lapas Palopo Peduli. Lapas Palopo selalu bergerak dalam bidang sosial dan memiliki panti binaan, yaitu Panti Asuhan Uswatun Hasanah Palopo. Implementasi area perubahan yang kedua adalah penataan tata laksana. Standar operasional prosedur atau SOP dengan mengacu pada SOP pusat dan SOP yang disusun di Lapas kelas 2A Palopo. Optimalisasi e-office dengan penggunaan teknologi atau aplikasi e-performance, Simpek, layanan kunjungan berbasis teknologi informasi, dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi layanan. Keterbukaan informasi publik dengan transparansi besaran di anggaran. Sebagai bentuk inovasi dari penataan tata laksana diantaranya, Asik Jawa, absen sidik jari warga binaan. Layanan ini merupakan absen sidik jari online bagi warga binaan untuk perekaman kegiatan pembinaan. Warbipas, warung bicara pemasyarakatan. Layanan ini bagi warga binaan untuk menelpon dengan keluarganya. Implementasi area perubahan yang ketiga adalah penataan sistem manajemen SDM. Dimulai dengan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi yang dibahas dalam rapat penyusunan dokumen kebutuhan pegawai. Pola mutasi internal dilakukan secara berkala. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin, sistem informasi kepegawaian atau Simpek. Sebagai bentuk inovasi dari penataan sistem manajemen SDM diantaranya, JUSMA, Jumat Sehat Bersama, kegiatan senam warga binaan bersama pegawai pada setiap hari Jumat. Batu Wabi, baca tulis Al-Quran warga binaan. Kegiatan ini merupakan kegiatan pembinaan baca tulis Al-Quran bagi warga binaan. Kami, kajian Islami warga binaan. Kegiatan kajian Islam bagi warga binaan. Peter Pan, pertanian, peternakan, dan perikanan mandiri. Kegiatan ini bagi warga binaan untuk meningkatkan produksi lapas. Warbapas, warung baca pemasyarakatan.
Sarana ini merupakan perpustakaan bagi warga binaan untuk membaca. Implementasi area perubahan yang keempat adalah penguatan akuntabilitas. Keterlibatan pimpinan dalam setiap proses penyusunan rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, dan penyusunan RKAKL sebagai bentuk kontrol terhadap rencana kerja yang telah disusun. Sebagai bentuk inovasi dari penguatan akuntabilitas diantaranya, SLIR Line, Slip Remun Online, layanan bagi pegawai untuk melihat slip remun atau tunjangan kinerja berbasis online melalui aplikasi Android, satu sumur satu blok. Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan air pada lapas Palopo yang kurang dengan jumlah napi yang overcrowded. Implementasi area perubahan yang kelima adalah penguatan pengawasan. Pengendalian gratifikasi melalui kegiatan public campaign, penerapan SPIP melalui pembentukan tim SPIP, sosialisasi SPIP kepada pegawai, dibentuknya tim penanganan pengaduan, informasi layanan pengaduan yang langsung diproses untuk ditindaklanjuti. Sebagai bentuk inovasi dari penguatan pengawasan diantaranya, ELPA Go Clean Go Green, Lapas Palopo Go Clean Go Green. Kegiatan membersihkan halaman kantor bagi pegawai untuk memberikan suasana bersih dan menghijaukan lingkungan pada Lapas Palopo. ELPA Go Health, Lapas Palopo Go Health. Kegiatan olahraga bersama bagi pegawai di lapangan kantor. Implementasi area perubahan yang keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Standar pelayanan publik di Lapas kelas 2A Palopo tidak hanya memenuhi standar pelayanan berbasis HAM saja, namun juga memunculkan inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan kenyamanan, kemudahan, kepuasan, dan efektivitas layanan terhadap masyarakat pengguna layanan. Budaya pelayanan prima merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang didukung dengan beragam inovasi yang menunjang pelayanan. Beberapa inovasi yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik diantaranya Laikun, layanan kunjungan online. Layanan kunjungan online ini bagi warga binaan untuk video call dengan keluarganya pada Lapas Palopo menggunakan aplikasi form registrasi berbasis aplikasi Android. Sel sewa, self-service warga binaan. Layanan ini adalah layanan bagi warga binaan untuk mengetahui informasi mengenai masa pidana warga binaan dengan menggunakan sidik jari. Laikes, layanan kesehatan. Layanan ini untuk pengecekan dan perawatan kesehatan. Sebagai bukti nyata kualitas peningkatan pelayanan, kami sampaikan testimoni dari berbagai kalangan mengenai pelayanan yang ada di Lapas kelas 2A Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanuddin, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Ketua Pengadilan Negeri Palopo. Dengan ini mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan dan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Kami menilai pelayanan Lapas Palopo sangat baik, sehingga kami mendukung sepenuhnya Lapas Palopo menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas dan bersih melayani. Insya Allah Lapas Palopo pasti WBK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Lamrancayana, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo. Kami Kejaksaan Negeri Palopo telah bekerja sama dengan Lapas Palopo dengan baik. Lapas Palopo selalu memberikan dukungan khususnya dalam melakukan persidangan. Kami mendukung Lapas Palopo menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Lapas Palopo pasti WBK. Semangat! Pelayanan Lapas Palopo sangat baik dan semua pegawainya juga sangat baik dan semua tidak dipungut biaya.